Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita sampaikan setiap harinya, setiap detiknya. Syukur ya. Termasuk kondisi saat ini di masa pandemi, ada hikmah yang bisa kita gali di balik itu. Baik, kembali kita di pertemuan mata kuliah Ilmu Ekonomi Perusahaan Peternakan. Di materi berikut ini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Sebagaimana kita tahu pada pertemuan sebelumnya, perusahaan definisinya adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi. Ya, ada empat faktor produksi kemarin. Ya, ada yang nambah juga jiwa kewirausahaan faktor produksinya. Nah, jadi melakukan aktivitas pengolahan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan produk, barang atau jasa, ya. Produk, barang atau jasa untuk siapa? Untuk masyarakat. Lalu mendistribusikannya serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, itulah perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah modal yang diinvestasikan, produksi dan tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin melihat perusahaan itu besar atau kecilnya, lihat beberapa item. Salah satunya adalah modal yang diinvestasikan, lalu kita lihat produksinya berapa, dan tenaga kerjanya. Baik, coba kita lihat perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil ya. Perusahaan besar pada umumnya dikelola atau dipimpin sendiri oleh itu perusahaan kecil ya, perusahaan kecil dulu. Pada umumnya dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemiliknya. Jadi yang ngelola dia sendiri, dia sebagai owner, dia juga sebagai manajer ya. Itu perusahaan kecil cirinya. Sedangkan kalau perusahaan besar untuk untuk item ini pada umumnya dikelola atau dipimpin sendiri oleh manajer profesional, bukan pemiliknya. Jadi ownernya meng-hire orang lain untuk menjadi manajer profesional ya, digaji. Itu cirinya. Karena sudah banyak modal tentunya kan. Yang kedua, kalau perusahaan kecil, struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkapan tugas dan jabatan pada seseorang. Jadi ada rangkap jabatan, karena nggak ada orang gitu ya. Oke, saya sebagai ini, sebagai itu masih kecil ya namanya. Tapi kalau perusahaan besar, struktur organisasinya udah kompleks, udah besar ya, macam-macam. Dan sudah ada spesialisasi pekerjaan. Jadi kalau saya ngurusin keuangan, ya udah keuangan aja. Saya nggak ngurusin produksi, begitupun sebaliknya. Berbeda dengan perusahaan yang kecil. Yang ketiga, persentase kegagalan usaha relatif tinggi kalau perusahaan kecil ya, persentase kegagalan usaha relatif tinggi. Sebaliknya kalau perusahaan besar, persentase kegagalan usaha relatif rendah ya, relatif rendah. Kenapa? Karena banyak faktor penunjang yang mendukung. Selanjutnya, kalau perusahaan kecil, kesulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat lunak ya. Syarat lunak itu syarat yang mudah. Sedangkan kalau perusahaan besar, modal jangka panjangnya relatif lebih mudah diperoleh untuk pengembangan usaha. Bahkan kadangkala bank itu mengejar-ngejar si pemilik perusahaan yang besar tadi untuk minjam ke bank mereka ya. Itu bedanya teman-teman. Jadi ada 4 perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Berikutnya kita masukkan perusahaan peternakan ya, perusahaan peternakan. Perusahaan peternakan di Indonesia umumnya berskala kecil karena ditinjau dari modal dan jumlah tenaga kerja masih kecil. Perusahaan peternakan besar mengacu pada model agribisnis dengan jaringan baik vertikal maupun horizontal ya. Perusahaan agribisnis meliputi 4 subsistem yang berdiri sendiri atau spesialisasi mulai dari hulu sampai hilirnya, yaitu perusahaan-perusahaan penghasil faktor produksi untuk kegiatan budidaya peternakan ya, perusahaan yang membudidayakan ternak atau tanaman atau ikan, perusahaan yang mendistribusikan hasil-hasil, dan perusahaan penyedia jasa di bidang peternakan. Jadi agribisnisnya jalan, semuanya ada mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Ini tentang spesialisasi masing-masing. Jadi kalau Anda nanti di mata kuliah agribisnis lebih mengenal lagi masing-masing mata rantai dari sistem agribisnis. Nah, pemilihan bentuk perusahaan perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bentuk yang jelas menurut hukum dapat diharapkan
bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diidamkan. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan teman-teman dalam memilih bentuk perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan itu apa? Mau perdagangan, mau industri dan sebagainya ya. Jadi jangan keburu nafsu juga ingin semuanya segera besar, modalnya banyak besar, tapi akhirnya ya nggak berhasil juga ya. Hati-hati juga, tergantung jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, ruang lingkup usaha ya, ruang lingkupnya apa saja. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, siapa saja yang terlibat, apakah hanya membutuhkan orang-orang yang sedikit atau banyak gitu ya. Yang keempat, besarnya resiko pemilikan, Yang kelima, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. Yang keenam, besarnya investasi yang ditanamkan. Yang ketujuh, cara pembagian keuntungan. 8, jangka waktu berdirinya perusahaan. Dan kesembilan, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda membuat bentuk-bentuk perusahaan. Nah, apa saja bentuk perusahaan? Ada yang namanya perusahaan perseorangan, ada yang namanya persekutuan firma, ada yang namanya persekutuan komanditer ya, ada yang namanya juga perseroan terbatas atau PT, dan ada namanya terakhir koperasi. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat apa definisi masing-masing. Kalau perusahaan perseorangan itu ya dikelola oleh satu orang misalnya. Apa PT? PT itu berarti sudah berbadan hukum ya. Dan perbedaan-perbedaan lain. Nanti Anda cari sendiri di sumber lainnya tentang bentuk-bentuk perusahaan ini ya. Nah, yang paling memungkinkan dan sangat cocok dengan karakteristik peternak di Indonesia yaitu koperasi, teman-teman ya. Jadi koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini cocok banget dengan kondisi peternak kita yang saat ini mayoritas peternak tradisional ya. Ini pas banget. Koperasi ini ada koperasi primer, koperasi sekunder, dan gerakan koperasi. Tujuan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Undang-Undang 45. Prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yaitu teman-teman ya. Jadi koperasi ini masih cocok banget terutama untuk peternak kita di Indonesia yang mayoritas tradisional tadi. Dan banyak sekali contoh koperasi yang berhasil di Indonesia yang dapat mensejahterakan anggotanya ya, terutama untuk petani dan peternak. Nah, di dalam perusahaan kita juga mengenal namanya penggabungan atau kombinasi perusahaan. Nah, penggabungan ini terjadi karena perusahaan berskala kecil umumnya mempunyai pasar yang terbatas ya, dan tidak mempunyai kemampuan menguasai pasar yang luas sehingga harus digabungkan dengan perusahaan berikutnya, perusahaan lain. Yang kedua, kuantitas bahan baku yang dibeli perusahaan kecil relatif sedikit sehingga harga beli menjadi mahal ya, yang berakibat harga produk menjadi mahal. Jadi bahan bakunya kalau ngambil sedikit ya jadi mahal, tapi kalau mengambil dalam kapasitas besar itu bisa ada potongan-potongan harga sehingga sangat layak perusahaan ini bergabung dengan yang lain seperti itu. Ada juga alasannya karena suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak kontinu ya. Yang keempat, keinginan untuk bisa bersaing dengan barang-barang impor yang harganya relatif murah, oke, sehingga harus bergabung. Yang kelima, dapat mempergunakan teknologi baru yang efisien, efektif, serta dapat menciptakan barang-barang yang baru. Yang keenam, keinginan untuk menguasai mata rantai, mulai dari bahan baku, produksi, dan pemasaran dari satu atau beberapa jenis produk. Makanya akhirnya digabung. Dan mengurangi pengaruh konjungtur ya. Nah, bentuk-bentuk penggabungan ya, setelah digabung dengan alasan-alasan tadi, yang pertama bentuk-bentuk penggabungan tersebut ada vertikal integral dan ada yang kedua horizontal paralelisasi. Apa itu vertikal integral? Vertikal integral adalah integrasi atau penyatuan hulu sampai ke hilir suatu perusahaan yang penggabungannya memiliki tahapan produksi yang berbeda. Integrasi ke hilir mulai misalnya perusahaan distributor ke konsumen,
Integrasi ke hulu, produsen bahan baku, ke pedagang besar atau pengumpul, sampai ke perusahaan atau pabrik ya. Nah, tujuannya apa kok digabung ya? Tujuannya agar kesinambungan perolehan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas serta harga yang terjamin. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, mengendalikan pasar barang jadi dalam hal pasokan, kualitas, dan harga. Itu alasannya kenapa harus digabungkan perusahaan tersebut ya. Tapi ini pilihan, kalau nggak mau digabung ya sudah, tidak apa-apa ya. Nah, yang kedua bentuknya penggabungan tersebut adalah horizontal paralelisasi. Apa itu? Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada tingkat yang sama dengan tujuan menekan persaingan. Jadi yang semula bersaing kalau bergabung dengan bentuk ini, harapannya persaingannya akan ditekan ya. Misalnya perusahaan tas A dan B. Perusahaan tas, perusahaan sepatu ya. Perusahaan tas dan perusahaan sepatu. Jadi mereka bergabung yang harapannya dengan seperti ini menekan persaingan ya. Tujuan penggabungan di bentuk ini apa? Mengurangi kelebihan kapasitas ya, kelebihan produksi, menekan biaya distribusi dan memperluas pasar. Nah, itu bentuk-bentuk penggabungan. Sedangkan kita masuk ke pengkhususan perusahaan. Perusahaan itu ada yang spesialisasi, ada yang diferensiasi. Kalau spesialisasi yaitu perusahaan yang mengkhususkan satu jenis produk saja, spesial, misalnya bidang transportasi saja atau pakaian saja. Dan yang berikutnya ada diferensiasi, kebalikannya yaitu perusahaan yang membuat banyak perbedaan jenis barang yang dijualnya ya. Jadi dia mengkhususkan pada fase produksi tertentu saja ya. Oke. Itu baik. Itu saja dulu teman-teman ya. Karena sudah azan, saya selalu tag videonya yang di jam seperti ini ya. Salah. Baik, nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya tentang pengkonsentrasian perusahaan ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Pertanyaannya untuk materi kali ini adalah sebutkan alasan kenapa perusahaan ada digabung ya. Sebutkan alasan mengapa perusahaan A dan B misalnya digabung, disatukan ya, dikombinasi. Itu alasannya apa? Tuliskan di kolom komentar. Singkat saja, tidak perlu panjang lebar ya, singkat saja. Baik, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.